Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi Bapak Ibu ya. Semoga ini menambah wawasan dan membantu Bapak dan Ibu dalam mempersiapkan diri, terutama CGP Angkatan 11 ya, yang akan melaksanakan pendampingan individu yang kedua, yaitu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu nanti di bagian awal pendampingan seperti biasa akan ada pengajar praktek menyapa, ya, menyapa CGP, menjelaskan fokus pendampingan, kemudian memastikan dokumen yang dibutuhkan sudah disiapkan CGP, kemudian pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, kemudian juga mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Bapak Ibu, untuk pendampingan individu yang kedua, bagian inti pendampingan ini waktunya 160 menit ya. Terdiri dari refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah ini 15 menit. Bapak Ibu nanti akan ada diskusi ya, CGP bersama pengajar praktek, ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani. Yang kedua, apa bentuk dukungan yang mereka berikan? Yang ketiga, apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu? Yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Kemudian yang kelima, apa rencana Bapak dan Ibu ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak dapat berjalan dengan maksimal ya. Yang kedua, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. 15 menit ya, lakukan diskusi ya Bapak Ibu, nanti akan ada pertanyaan untuk CGP ada 5. Apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian apakah yang Bapak Ibu pelajari sudah diimplementasikan di kelas dan berikan contohnya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, apakah yang Bapak Ibu pelajari sudah diimplementasikan di kelas? Bapak Ibu ya, berikan contohnya. Kemudian apakah terjadi perubahan terhadap murid Bapak Ibu di kelas dan bagaimana tanggapan atau respon murid Bapak Ibu terhadap perubahan yang dilakukan. Yang keempat, bagaimana perasaan yang Bapak Ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 di kelas Bapak dan Ibu. Kemudian apa yang sudah baik dan yang perlu dikembangkan ya atau diperbaiki ke depannya. Kemudian yang ketiga, ada rencana merintis menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah ini 20 menit. Bapak Ibu, nanti CGP akan diminta ya untuk melihat lagi pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1. Kemudian berdiskusi tentang 5 pertanyaan ini ya. Apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah ya? Kemudian apa tantangan selama menerapkan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana Bapak dan Ibu mengatasi tantangan tersebut? Yang ketiga, apa saja hal menarik menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Kemudian ada pertanyaan lanjutan, strategi apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah ya, jika belum ada. Kemudian apa rencana yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk. Kemudian nanti juga akan ada visi misi Bapak Ibu ya, dan prakarsa perubahan di sekolah. Ini paling lama ya, 110 menit. Nanti pengajar praktek mendampingi CGP ya, berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Nanti akan ada pengajar praktek sebagai moderator, CGP sebagai pemandu diskusi, peserta diskusi adalah kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Nanti akan ada proses diskusinya, CGP membuka diskusi dan menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta. Jika berkenan, CGP akan membuka sesi dengan membacakan beberapa bait ya, Aku Melihat Indonesia ya, karya Insinyur Soekarno, untuk mematik semangat peserta dalam memanai visi. Kemudian CGP mengajak peserta diskusi untuk membahas dan menganalisis visi sekolah. Kemudian CGP memberikan pertanyaan tematik kepada peserta diskusi. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah ya dengan murid di sekolah lain? Ajaklah peserta diskusi mengisi kalimat rumpang ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa ya? Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Kemudian kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa?
kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kemudian apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Jika visi berupa slogan, jargon, dorong warga sekolah untuk membuatnya lebih terdeskripsikan. Jika visi sudah berpihak pada murid, lakukan identifikasi program apa yang bisa dilakukan oleh warga ya untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Jika visi belum berpihak pada murid, ajak warga sekolah merumuskan visi yang berpihak pada murid. Setelah visi dirumuskan, ajak warga sekolah melakukan identifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Kemudian Bapak Ibu nanti PP memberikan penguatan di akhir diskusi. Semua hasil diskusi dicatat dan didokumentasi oleh CGP. Kemudian laporan hasil diskusi diserahkan CGP kepada kepala sekolah dan juga pengajar praktek. Nanti di bagian akhir pendampingan 10 menit akan ada refleksi, ya, apresiasi dan mengingatkan CGP. Dan jangan lupa nanti untuk mengisi lembar asesmen mandiri ya, dan menyebarkan kuesioner survei umpan balik sesuai dengan peran dan jenjang yang diambil oleh CGP dengan merespon kepala sekolah, rekan guru sebanyak 5 orang dan perwakilan murid 5 orang. Kemudian jangan lupa CGP membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari responden dan hasil asesmen mandiri. Nanti bisa dilihat di lampiran 3 ya, nanti akan diunggah pada pendampingan individu yang ketiga. Kemudian motivasi untuk tetap mencoba praktek-praktek pembelajaran berbeda murid. Kemudian jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat di jurnal komunikasi. Bapak Ibu jangan lupa nanti akan ada penilaian dan laporan ya. Umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid dari awal dan di akhir program. Ini lampiran 3 ya. Kemudian mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan berikutnya. Bapak Ibu ya, itu adalah skenario kegiatan pendampingan individu yang kedua CGP. Lumayan cukup banyak ya tugasnya dari CGP, terutama terkait dengan diskusi tadi ya, diskusi dengan tim sekolah ya terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.